Maka kalau mau punya penghasilan suamimu baik, buat hatinya tenang. Kenapa? Karena penghasilan suamimu akan kembali ke istri. Dan jangan buat suamimu memilih pilihan yang tidak bisa dipilih. Mana? Karena ada perempuan itu kadang ngomong, ibumu terus, ibumu terus. Pilih ibumu atau saya istrimu. Mana bisa kita pilih? Itu yang orang Bugis bilang, ajak musuri lakimu toe sikuna. Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo, ibu gigit siku. Yang bisa saya kasih umroh 10 kali. Coba gigit itu sikumu. Mana bisa? Itulah yang disebut, jangan posisikan suamimu pada pilihan yang tidak bisa dipilih. Pilih kok, mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng gitu. Ibu, kan ada itu biasa istri ngomong begitu. Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka 2 hal. 1, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak. Itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Persatuan, dia lihatin tuh Pak, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia ada gosip tapi mukanya sinis. Dia ada gosip tapi sinis tuh lihat orang. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Iya toh Ibu? Maka perempuan kalau dia mampu menahan lisannya, insya Allah gampang masuk surga. Tapi sayang 1000 sayang, setan tahu rahasia ini. Maka dibuatnya gampang dia terprovokasi. Kau tahu anu? Katanya, oh iya. Padahal dia tidak tahu itu. Cepat sekali. Iya betul. Padahal dia tidak tahu. Suka ikut campur yang bukan urusannya. Nah biasanya kalau perempuan orang suka ikut campur, takdirnya semasa hidupnya seperti tauge. Ibu-ibu tahu tauge? Ibu tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur kan? Iya toh? Gado-gado ada, pecel ada, soto Betawi ada. Apalagi tahu isi ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip teriak saja, "Oi, toge dia." Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Inilah penyebab utama putusnya persaudaraan. Gosip. Cerita kejelekan orang. Meskipun saya jelek, saya tetap marah ketika kau cerita saya jelek. Itulah sebabnya Allah melarang. Zaman dulu, zaman Pak Menteri sekolah, zaman Pak Menteri masih pegawai biasa di kantor ini, gosip masih lebih sulit daripada zaman sekarang. Kalau dulu mau gosip harus tatap muka di satu tempat. Sekarang satu di Jenek Berang Makassar, satu di Jawa Timur, satu di Riau, kumpul di grup Dharma Wanita Persatuan PUPR. Siapa yang dikosip? Temannya yang ada di Jambi. Nah, itu tidak perlu ketemu. Setan mempermudah. Dan kita gampang sekali mencet jari ketika berbicara keburukan orang. Itulah sebabnya Nabi sampaikan, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain. Itulah pepatah dulu waktu kita sekolah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini yang banyak sekarang
di media sosial. Apalagi jelang Pilpres kemarin. Oh Masya Allah. Orang mau jadi presiden, dia panen dosa. Maka ibu-ibu, saya cinta kalian karena Allah, hindari gosip. Hindari gibah. Tapi yang saya ceritakan benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Maka pelajaran pertama, kalau mau merapatkan persaudaraan, hindari gosip. Perempuan kalau mampu menahan lisannya dari gosip, insya Allah gampang masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, penyebab perempuan gampang masuk neraka karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Coba, berapa banyak nanti perempuan soleh secara ibadah mahdah kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Ibu, ya, halo ibu, mau gampang masuk surga? Mau ibu? Mau? Kata Nabi, minta ridha suami. Bagaimana cara minta ridha suami? Yang praktikum, yang langsung bisa dipraktekkan. Satu, kalau suami mau berangkat, jangan lupa usap dadanya, minta ridhanya. Saya agak belok sedikit dari halal bihalal, karena tiap tahun kita halal bihalal. Tapi menasehati istri ini jarang di sini. Ibu, jelas ya? Mau dapat ridhanya suami, suamimu setiap mau pergi, jangan pernah dia tinggalkan rumah tanpa ibu antar sampai ke mobil. Itu real. Tapi kadangkala perempuan modern, suaminya pergi tanpa dilihat sama sekali. Itu awal ibu jauh dari ridha Allah. Antar, pegang tasnya, masuk ke mobil. Itu istri saya Pak Menteri. Meskipun Ibu Kartika juga demikian, ya. Meskipun saya selisih 26 tahun, Pak Menteri tadi bilang istri saya itu ustaz cerdas. Beliau kadang lebih menasihati saya. Memang istri begitu. Daripada ibu jaga HP suami, tapi kan kita tidak berkhianat. Ya, tidak berkhianat. Jadi gimana caranya? Istri saya kalau saya mau keluar, itu ransel saya dipikul. Ya, saya bilang karena ransel saya itu yang setiap kemana-mana agak berat. Karena banyak barang elektronik di dalam. Untuk saya mengajar. Bawa. Lalu dia bilang, jangan. Nggak usah sayang, biar saya bawa. Kata istri saya, beratnya ransel ini tidak seberat beban Ustadz cari nafkah untuk kami. Bagaimana Pak Irjen pernah rasakan seperti itu Pak? Coba kalau ibu setiap hari begitu, biar perempuan mana yang goda suami, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Begitu saya naik mobil Bu, tidak pernah istri saya tutup mobil sebelum dia cium tangan saya. 3 kali. Sudah cukup tidak? Dicium lagi nih. Cium lagi ini, satu lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama. Ayo bapak-bapak pernah merasakan? Ibu-ibu setiap mau pergi suami, cium tangan. Nah, pantas perempuan lain cium tangannya suami. Coba ibu amalkan deh, ini real. Nggak usah, ibu tidak usah menjelis taklim 1 bulan kalau nggak praktek ini. Itu real bisa ibu. Dapat ridha suami. Apa cukup sampai di situ istri saya? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz,
ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya meskipun semalam bertengkar. Bohong kalau ada suami istri tidak pernah bertengkar. Apa Ustadz tidak pernah bertengkar? Bohong. Bohong kalau ada katakan Ustadz tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong. Saya aja ada masalah ibu. Apalagi setelah saya viral kemana-mana. Banyak masalah saya Pak Menteri. Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Modus pura-pura minta doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam ini? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Jelas ya ibu? Real. Yang kedua, ibu sebagai istri pejabat ataupun bukan pejabat, ketika suami pergi, bantu suami cari nafkah. Bagaimana bantu suami cari nafkah? Ibu tidak usah dagang kiri kanan keluar rumah, nanti difitnah orang. Real bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4. Masih cukup, 6. Masih luang, 8 rakaat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang biasa, cuma bedanya niat. Tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari. Sholat duha niatnya duha, waktunya pagi hari. Jangan juga ibu sholat duha malam hari. Saya sudah sholat duha Ustaz, tadi malam. Aduh, malam hari dia sholat duha. Sholat duha pagi hari. Sudah sholat duha, ibu minta doa. Ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya di PUPR. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Itu orang doa minta rezeki, Allah dipaksa loh bu. Kalau di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, ibu ambil HP. Telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya. Ibu pernah WhatsApp begitu? Real, cari ridha Allah, bantu suami cari nafkah, sholat duha. Kalau ini ibu lakukan, insya Allah suami tidak akan macam-macam. Cuma yang kadang-kala masuk WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli gas. Bang, jangan lupa singgah beli ikan. Salah? Tidak. Tapi sertakan juga mengingatkan suami untuk ibadah. Itu istri yang soleha. Masuk waktu sholat. Bang, sudah duhur ini bang. Sudah sholat enggak? Belum. Sudahlah, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu pekerjaan bisa dikerja. Sholat tidak bisa kau tunda. Ayo sholat. Itulah istri yang dapat ridha dari suaminya. Kemudian pulang suami, semestinya istri yang soleha kata Nabi, pulang suaminya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Nah, tanyalah bapak-bapak, senang enggak mandang ibu ketika di rumah? Bagaimana istri yang soleha menyenangkan hati dipandang suaminya? Jadi kalau ibu tahu suami pulang pukul 5 petang, sudah kira-kira 15 menit sebelum pukul 5 ibu dandan. Warna apa dia senang suami? Dia senang warna coklat, pakai warna coklat. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah karena menyenangkan suami, itu ridha Allah. Kalau perlu pakai baju renang. Alhamdulillah ibu-ibu saya lihat semua hari ini, Masya Allah, cantik semua. Tapi saya curiga hanya karena ada acara. Tapi begitu mau tidur dengan suami, daster. Ada pula itu bedak yang putih di sini penuh.
Baru dikasih timun. Ada handuk di kepala. Bagaimana suami tidak depresi? Aduh, setengah mati sih cari duit begini jodoh saya. Maka istri yang baik menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Yang kedua kata Nabi, ketika suamimu ada di rumah, maka buat dia tenang dan betah di rumah. Mohon maaf Ibu ya, saya sengaja tema ini bahas karena ini acaranya Dharma Wanita Persatuan. Supaya ada bekas kita bawa pulang untuk ini Bu. Dunia sementara. Pak Basuki menteri sekarang, tinggal beberapa saat. Akan ditinggal. Tapi menjadi suami, menjadi istri, itu bisa sampai akhirat. Dan Ibu tahu, makna dari doa fid dunya hasanah. Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia menurut para ahli tafsir menafsirkan ayat ini yang disebut kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau istri kita intimidasi. Mana bisa kita tenang. Baru kita sampai 10 menit di telepon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba lihat video call. Mana bisa kita tenang Pak. Saya yakin Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Basuki bisa hebat seperti sekarang karena punya istri Ibu Kartika. Mana bisa kita jago kalau diteror sama istri? Coba, saya mau ceramah di sini, 10 menit sebelum saya tampil, istri saya mamanya cek WhatsApp. Pulang kau cepat. Mana bisa lagi saya tenang? Kenapa kau suruh pulang? Anakmu kesetrum. Itulah tugas istri. Maka kalau mau punya penghasilan suamimu baik, buat hatinya tenang. Kenapa? Karena penghasilan suamimu akan kembali ke istri. Dan jangan buat suamimu memilih pilihan yang tidak bisa dipilih. Mana? Karena ada perempuan itu kadang ngomong, ibumu terus, ibumu terus. Pilih ibumu atau saya istrimu. Mana bisa kita pilih? Itu yang orang Bugis bilang, ajak musuri lakimu to sikuna. Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo, ibu gigit siku. Yang bisa saya kasih umroh 10 kali. Coba gigit itu sikumu. Mana bisa? Itulah yang disebut jangan posisikan suamimu pada pilihan yang tidak bisa dipilih. Pilih kok, mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng gitu. Ibu, kan ada itu biasa istri ngomong begitu. Bu, yang suka ngomong begini. Ibu, tolong jawab Ibu. Siapa yang mengandung suami Ibu? Mamanya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang membesarkannya? Siapa yang mendidiknya? Sekarang siapa yang terima gajinya? Jawab ini Bu, jawab. Istrinya. Maka pantas ketika Nabi sampaikan, ridha Allah ada pada ridha suamimu. Maka istri yang soleha membuat suami betah di rumah. Itu real. Tidak usah baca kitab kiri kanan. Real itu. Itu kesimpulannya semua kitab. Ibu, sekali-kali pikir tuh. Susahnya itu jadi suami. Di jalan macet. Di kantor dimarah-marahi Pak Dirjen. Dimaki-maki, memang kau goblok. Selalu siap salah Pak. Masuk warung kopi dikejar tagihan. Ya kan? Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mau dilawan dan dia dirjen. Sampai di masjid lagi dengar khotbah, neraka lagi dicerita, kau dibakar, dilipat, diguling. Mana enak jadi suami kita? Sampai di rumah dimaki-maki lagi, hilang kita punya harga diri. Dan itu perempuan salah satu kelebihannya ahli sejarah. Tidak pernah dilupa kesalahan kita Pak. Sudah 5 tahun yang lalu ada kesalahannya, dijelaskan kesalahannya, dia berusaha menjawab kesalahannya itu, belok, nyambung lagi 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan ahli sejarah. Maka istri saya berkata, karena kami perempuan ahli sejarah,
tolong kau suami jangan bikin sejarah. Top. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan. Muliakan suami. Kadangkala kita sakit, kadangkala kita cemburu. Tapi jangan sakit dan cemburu itu yang baru beberapa saat melupakan kebaikan suami yang sudah puluhan tahun. Kalau ini yang kita lakukan disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan suaminya, tapi juga membalas dengan kebaikan. Itu esensi dari halal bihalal. Memaafkan, bukan sekedar memaafkan, tapi juga dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Datang dan semua orang melihat apa kelebihannya ini orang. Kalau dilihat dia masyarakat tidak terkenal, ibadahnya juga tidak istimewa. Lalu Abdullah penasaran, dia mau tahu apa amalnya ini sehingga Nabi jamin masuk surga. Maka dia datanglah ke rumahnya dan berkata, "Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam. Bolehkah saya menginap di rumahmu?" "Oke, nginap." Abdullah malam bangun sholat tahajud. Yang dijamin masuk surga yang punya rumah, dia cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha, ini cuma duduk. Sore hari Abdullah tadarus, ini orang cuma lihat-lihatin. Hari 2, 3 begitu. Abdullah kemudian berkata dalam hati, sepertinya lebih banyak amalku dari ini orang. Dan dia terus terang, "Tuan, saya mau tahu apa keamalanmu sehingga Nabi jamin kau masuk surga." Dan itu 3 kali Nabi ucapkan. Kata dia, "Tidak ada, kau lihat amalmu lebih banyak dari saya. Kau sholat malam, saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Baiklah kalau begitu saya pamit pulang." Belum jauh dipanggil, "Abdullah, ta'al sini dulu. Apa gerangan?" "Ada yang saya lupa." "Apa itu?" "Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang menyakitiku dan bersalah kepadaku hari ini, karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Allahu Akbar, itulah yang membuatmu gampang masuk surga." Ternyata orang yang ibadahnya sederhana tapi tidak punya sifat pendendam jauh lebih gampang masuk surga. Orang yang banyak ibadahnya tapi dendam dia bawa sampai mati. Inilah makna halal bihalal, memaafkan. Nah, sekarang bagaimana cara kalau sudah terlanjur? Kemarin Pilpres 01, 02, 03. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang 00. Mari kita tinggalkan semua itu. Namanya pesta demokrasi, pasti ada kalah, pasti ada menang. Dan kalau menang, ya dia punya tanggung jawab menjalankan. Kalau dia kalah, kalau dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Nah, sudah, bagaimana cara menyambungkan? Satu yang paling efektif menyambungkan silaturahmi, sedekah. Sedekah. Pak Menteri ada marahi staf. Nah, saya sudah kasih begini masih kau salah juga. Sudah ada topoksimu masih salah juga. Marah. Sudah marah Pak Menteri, katakan, "Ya sudah, lain kali jangan begitu ya. Ini ada pembeli pulsa." Katanya anak buah, "Mbak, besok marah lagi deh Pak." Itulah hebatnya sedekah. Saya tanya ibu-ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Teman pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh ibu? Jangan ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka menyambungkan silaturahmi, sedekah. Tapi jangan salah paham, sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya Kementerian PUPR? Bangun jembatan. Apa sedekahnya PUPR? Perbaiki irigasi. Itu sedekahnya. Kalau duit, berapa duit kita? Pasti korupsi kalau ada pegawai negeri banyak uangnya. Tapi sedekahnya kita adalah itu, PU, perumahan rakyat. Lakukan tugasmu, insya Allah meskipun pensiun, amal jalan. Saya bilang tadi sama Pak Menteri,
saya dakwah, ayo sedekah. Orang hanya sedekah secara lisan. Tapi kalau Pak Menteri, ayo bangun jembatan, langsung jadi amal jariah. Kalau saya belum tentu. Maka merugi orang yang punya jabatan dan kuasa tidak memanfaatkan jabatan kuasanya untuk sedekah akhirat. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan masjid itu bisa diselesaikan pekerjaannya hanya dengan modal silaturahmi dalam pekerjaan ustadz dan balai besar PUPR yang ada di Makassar. Itulah sedekahnya Bapak. Itu sedekah. Ya. Bukan sedekah selalu duit, karena duit kita tidak seberapa. Maka sedekahlah dengan pekerjaan. Jembatan diperbaiki, jangan sudah diresmikan, belum diresmikan sudah rusak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah makna halal bihalal kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan di tempat ini saya bahagia sekali sebab meskipun ibu-ibu istri para menteri sudah lewat masa jabatannya, tetap dilibatkan di acara ini. Inilah yang disebut kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini terus kita rawat sampai kita nanti bertemu di akhirat bersama Rasulullah, minum di telaga Al-Kautsar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.